Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Zakobi dengan NIM 1220117 dari kelas R2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar perencanaan kawasan strategis dengan studi kasus Taman Nasional Kerinci Sebelat. Yang pertama terdapat dasar teori. Di sini saya menggunakan dua dasar teori. Yang pertama yaitu teori pembangunan berkelanjutan, di mana terdapat tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan budaya, dan yang terakhir yaitu keberlanjutan sosial. Di sini terdapat juga dasar undang-undang yang digunakan pada teori pembangunan berkelanjutan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana yang dimaksud pada undang-undang tersebut adalah pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi sebagai strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Yang kedua, terdapat teori pengembangan ekonomi biodiversitas, eh, di mana teori ini merupakan penggambaran fondasi dari ekosistem melalui jasa ekosistem yang dihasilkan dan mempengaruhi kesehatan manusia. Terdapat juga pengertian dari Fauzi pada tahun 2004, di mana salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan, di mana eh, ketersediaan SDA yang semakin terbatas dan mengalami kerusakan, sehingga diperlukannya pembangunan ekonomi yang tetap dan memperhatikan biodiversitas. Selanjutnya, terdapat definisi dari kawasan strategis nasional dan kawasan taman nasional. Yang pertama yaitu pada kawasan strategis nasional tertera Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2002, di mana wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terdapat kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Yang selanjutnya yaitu definisi dari Taman Nasional. Di sini tertera keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 687 garis miring KPTS garis miring strip 11 garis miring 1989, di mana Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola oleh sistem zonasi yang terdiri dari zona inti atau zona-zona lain yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pariwisata, dan rekreasi. Lalu selanjutnya kita masuk pada studi kasus yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat, di mana Taman Nasional Kerinci Seblat atau biasa disebut dengan TNKS adalah taman nasional terbesar di Sumatera yang memiliki luas wilayah sebesar 1.368 hektar. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan gabungan dari 17 kelompok hutan yang semuanya merupakan bagian dari hutan lindung register. Di mana cakupan dari Taman Nasional ini terdapat Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, hingga Sumatera Selatan. Taman Nasional Kerinci Sebelat sendiri merupakan kawasan konservasi atau biasa disebut kawasan perlindungan. Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat adalah kawasan perlindungan daratan terluas di Indonesia yang dinobatkan sebagai situs warisan di dunia oleh UNESCO sejak tahun 2004. Taman Nasional Kerinci Sebelat sendiri dapat dilihat dengan terdapatnya beberapa ekosistem hutan, dimulai dari tipe ekosistem hutan dataran rendah hingga ekosistem subalpin serta beberapa ekosistem khas lainnya. Pada Taman Nasional Kerinci Sebelat ini memiliki beragam flora dan fauna, yaitu
Terdapat sekitar 4.000 spesies tumbuhan yang tumbuh di wilayah Taman Nasional, termasuk bunga terbesar di dunia yaitu Rafflesia annually dan bunga tertinggi di dunia yaitu Amorphophallus titanum. Lalu pada Taman Nasional Kerinci Sebelat ini juga terdapat beragam fauna, di antaranya yaitu fauna di wilayah Taman Nasional terdiri dari harimau Sumatera, badak Sumatera, gajah Sumatera, macan dahan, tapir Melayu, bawang madu, dan sekitar 370 spesies burung. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Untuk menjadikan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai habitat yang nyaman bagi kehidupan flora dan fauna yang ada di dalamnya dan memberikan manfaat bagi masyarakat di tahun-tahun yang akan datang, maka dapat dilakukan konsultasi publik penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang Taman Nasional Kerinci Seblat pada periode tahun 2020 sampai tahun 2029. Yang pertama yaitu dapat dilakukannya menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya yaitu menjamin terpeliharanya keanekaragaman genetik dan beberapa ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan. Lalu, yang terakhir yaitu mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa program pengelolaan yang dapat dilakukan pada Taman Nasional Kerinci Seblat. Yang pertama yaitu dapat dilakukannya penanganan perambahan kawasan, lalu pemberantasan illegal logging, lalu pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa liar yang masih banyak dilakukan, lalu yaitu terdapat peningkatan kemitraan konservasi, dan yang terakhir yaitu terdapat pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan. Yang selanjutnya terdapat ancaman atau masalah yang masih terdapat pada Taman Nasional Kerinci Seblat. Yang pertama masih maraknya pencemaran lingkungan seperti sampah, di mana masih kurangnya kesadaran para wisatawan dan masyarakat sekitar tentang pembuangan sampah yang masih dilakukan pada wilayah Taman Nasional. Lalu terdapat penebangan liar yang masih banyak dilakukan oleh para warga. Lalu terdapat pembukaan lahan baru di mana warga banyak melakukan penebangan liar dan membuka lahan baru. Lalu masih terdapatnya perburuan satwa liar, di mana terdapat satwa liar yang seharusnya dilindungi, namun masih banyak diburu oleh para pemburu atau bahkan oleh warga sekitar. Lalu yang terakhir terdapat rencana pembukaan jalan raya antar provinsi dan kabupaten yang tentunya akan mengancam ekosistem yang ada pada Taman Nasional Kerinci Seblat. Yang terakhir yaitu terdapat usulan kritis, di mana yang pertama terdapat usulan tindakan dari penyelesaian masalah. Yang pertama dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, dapat melakukan pencegahan penebangan liar dengan memberikan rambu, dilarang menebang pohon sembarangan, lalu dilakukannya pemberdayaan masyarakat, lalu jaminan berusaha untuk masyarakat, lalu dapat dilakukan kerjasama multilateral dengan lembaga swadaya-swadaya yang ada. Lalu yang terakhir yaitu dapat dilakukannya pengadaan rambu-rambu peringatan dan larangan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam area Taman Nasional Kerinci Seblat. Lalu yang selanjutnya yaitu terdapat agenda penelitian pada masa depan, di mana penelitian yang dapat dilakukan adalah tingkat keberhasilan dan dari keberlangsungan kebijakan yang saat ini digunakan dengan penyelesaian masalah yang ada pada Taman Nasional Kerinci Seblat. Yang kemudian penelitian yang membahas terkait potensi pariwisata alam dengan ketahanan keutuhan tanaman yang dapat dilakukan.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.